wabarakatuh. Ya, ini pengalaman pertama. Biasanya mahal harganya. Kayak orang kawinan itu habis berapa ratus juta. Ya, mahal harganya. Sampai-sampai saya itu mau ini kayak apa caranya masuk login ini sisternya ini. Gak bisa-bisa sampai sekarang. Ya wis lah, nanti sambil jalan aja. Padahal di meja ini saya sudah dari jam setengah 3 sore tadi. Ya. Bapak Ibu sekalian, rasanya saya tidak berada di mana-mana ini. Karena banyak teman saya juga yang hadir di sini. Ya. Jadi saya merasa tidak asing. Saya pikir tidak ada hal yang serius untuk mata kuliah ini ya. Karena ternyata dalam RPS untuk pertemuan ini, pertemuan ke-9, 10, 11, 12 itu membahas tentang kolaboratif governance. Sepertinya Bu Dini, Bu Ayu, Bu Andi, Pak Arif, Bu Maulida, Bu Melati, Pak Rusyanto, Pak Bandi, Pak Hari. Gak asing ya, gak asing tentang istilah itu. Maka ya barangkali untuk pertemuan satu ini saya sifatnya refreshing aja ya. Refreshing tentang konsep itu. Ya. Dan pada pertemuan kedua nanti kita coba mengulas tentang model-modelnya. Dan saya kira gak asing juga ya karena kalau kita bimbing skripsi di S1 maupun di S2 itu sudah ketemu atau sudah banyak model-model kolaboratif governance. Ini sepertinya ada satu yang belum masuk. Mas Arif, ini mana Mas Arif ini? Apa karena gratis polnya belum cair ini, jadi itu tapi Mas Arif Unet ini, Mas Arif Unmul mana ini? Ini yang ada Mas Arif Unet ini. Wah, ya, kok saya berada di Zoom? Oh ya, oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi pertemuan kali ini refreshing saja, gak usah berat-berat dan mudah-mudahan tidak berat sampai nanti. Karena saya males yang berat-berat. Ya, jadwal hari ini sebenarnya jadwalnya Pak Himawan. Entah beliau itu, oh maaf, belum saya panggil tadi, Mas Pandu Visip, ya, Mas Pandu Visip. Oke, Karena saya tadi itu dipandu sama Pak Mas Hari. Jangan-jangan yang Pandu Visip ini bayangan saya Pak Mas Hari tadi. Dipandu masuk itu gak bisa-bisa gitu ya. Oh, jadi saya udah agak kebingungan ya. Selamat datang Mbak Maulida ya. Ya, untuk masalah presensi seperti apa nantilah ya. Yang penting kita ketemu dulu, nggak usah lama-lama ini ngurus itunya nanti aja. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Himawan itu minta tukeran, gitu ya. Minta tukeran. Beliau itu terjadwal di pertemuan hari ini, tapi beliau
tidak tahu alasannya apa. Mungkin alasannya itu melihat Google Scholar saya. Loh aneh ya, Google Scholar saya itu ada tulisannya kolaboratif governance gitu. Jadi akhirnya barangkali supaya Pak Catas gak banyak belajar lagi, ya udahlah, tukeran aja karena materinya pada pertemuan ke-9 ini tentang kolaboratif governance dan network governance. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang governansi, saya kira paham semua sudah ya. Bisa diartikan sebagai tata kelola pemerintahan. Tata kelola kepemerintahan. Ya kalau bicara tata kelola ini berarti ya caranya mengelola. Gitu ya. Bicara tentang caranya mengelola itu bagaimana. Kenapa kemudian governansi ini menjadi penting gitu ya. Ya, Bapak Ibu pasti tahu, paham munculnya istilah governansi itu ya menggeser konsep government gitu ya. Government to governansi gitu ya. Berarti pada konsep government itu kecenderungan konsep tata kelolanya kurang atau tidak ada gitu ya. Hal itu ditandai dengan apa? Dominannya politik di dalam pemerintahan ya. Erat kaitannya hubungannya dengan konsep administrasi negara ya. Jadi administrasi negara itu menata kelola negara gitu ya. Menata kelola negara. Jadi negara saja yang dikelola gitu. Oh, ini datang Mas Arif ini ya. Mas Arif Kunul Muhammad Arif Nurrahman ya. Menata kelola negara. Jadi istilah administrasi negara itu administrasinya negara. Tapi negara yang mana gitu ya? Negara yang pada bagian apa? Pada bagian penyelenggaraan negara gitu ya. Beberapa literatur mengatakan bahwa sebenarnya konsep government to governance itu ya identik dengan administrasi negara itu administrasi publik. Asal mulanya karena ya sebenarnya kalau diruntut itu kan mau tidak mau kita harus melihat secara jauh bahwa negara-negara Eropa, Amerika itu inginnya demokratisasi itu kan juga terjadi di negara-negara dunia ketiga gitu ya. Ini kok slide-nya nggak ada, jadi agak sedikit kurang mantap. Bentar saya share ya. Kok saya disable partisipan ya? Screen sharingnya ya. Sampun, Iya, Bapak. Bapak Ibu. Oh, sampun. Nggih, bener. Wah, sip, sip. Nggih, nggih, pun. Ya, sun. Wah, ya kita bicara tentang pemikiran lahirnya kolaboratif governance. Jadi di Amerika, di Eropa, yang katanya itu sudah selangkah maju dalam proses penghargaan terhadap hak asasi manusia, keterlibatannya di dalam pemerintahan itu sudah besar, dalam penentuan kebijakannya mereka juga sudah banyak ya berpartisipasi. Nah, konsep-konsep itu dibawalah ke
dunia ketiga. Salah satu hal yang mendasar dalam perspektif governance itu adalah bahwa di negara-negara yang sudah kecenderungannya demokrasi itu baik, bagus, dalam kacamata mereka, peran di luar aktor negara itu sudah dapat dirasakan. Dan mereka mengakui bahwa kemajuan negara itu tidak hanya diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya kenegaraan, atau yang hanya dilakukan oleh aktor negara. Ya, aktor negara itu ya kalau dalam trias politika ya eksekutif, legislatif, yudikatif. Tetapi ada aktor lain, gitu ya. Aktor lain yang keberadaannya itu nggak bisa disisihkan. Nah, dalam konteks demokrasi lahirnya kebijakan-kebijakan ekonomi di negara-negara Amerika, di Eropa, itu juga lahir karena peran-peran dari sektor private gitu ya, sektor swasta. Misalnya, sebenarnya Amerika itu ingin menjadi polisi dunia, polisi atau apapun namanya, itu disupport oleh pabrik-pabrik senjata. Negara nggak boleh punya pabrik senjata. Itu harus private sector. Gedung-gedung bangunan punya pemerintah dan para perusahaan itu juga berasal dari sumbangsih para kelompok-kelompok insinyur gitu ya. Oh, kalau Amerika itu kelompok insinyur arsiteknya itu berperan dalam membuat kebijakan-kebijakan tentang konstruksi. Kebijakan tentang kesejahteraan buruh tidak hanya lahir dari sisi pemerintah, tetapi juga mendapatkan masukan-masukan dari kelompok-kelompok buruh. Partai-partai yang berkontribusi terhadap buruh. Nah, ide-ide semacam ini mereka berpikir harus disampaikan, didorong untuk tumbuh dan berkembang di dunia ketiga. Kita ingat di dalam kuliah administrasi pembangunan, masih ingat dengan ahli yang namanya William Rick, atau siapa tuh W-nya, ya. Yang teorinya itu adalah prismatik, ya. Itu adalah salah satu kelompok administrasi negara dulu, ahli administrasi negara yang berkontribusi untuk melakukan pembangunan administrasi di negara-negara dunia ketiga. Nah, itu sudah mencoba untuk mendorong perubahan-perubahan demokratisasi di negara-negara dunia ketiga. Nah, persoalannya adalah mau tidak mau ide-ide tentang demokrasi itu akhirnya menjadi salah satu ide yang harus dimiliki oleh dunia ketiga itu. Apalagi kemudian di organisasi PBB, ya,
itu banyak pakar administrasi publik di berbagai dunia menilai bahwa sektor privat itu sudah mendorong juga ya perubahan-perubahan di dunia ketiga melalui konferensi nasional di Filipina. Dan mencetuskan istilah governansi itu. Ya. Nah, dari situ kita paham bahwa sebenarnya ada arus kuat untuk mendistribusikan secara masif pemikiran tentang keterlibatan aktor-aktor lain selain pemerintah atau negara di dalam proses tata kelola pemerintahannya. Ini sebenarnya tidak sederhana pemikiran governansi ini. Di negara-negara yang alot perubahan-perubahan ke arah demokrasi itu juga resisten terhadap konsep governansi. Karena mereka inginnya bahwa administrasi negara atau negara itu tetap mendominasi, ya, mendominasi di berbagai pihak, di berbagai bidang, terutama pada pengambilan kebijakan-kebijakan negara dan pelaksanaan program-program di negara itu. Maka dengan kondisi itu ya kita bisa mengatakan bahwa tidak serta-merta kemudian konsep governance ini berlaku di seluruh dunia pada saat bersamaan. Meskipun saat ini saya kira kita sudah melihat bahwa terjadi kesadaran penuh ya di negara-negara yang cenderung terbuka untuk bisa mengadopsi konsep ini di dalam pemerintahannya, di dalam proses kenegaraan. Bapak Ibu sekalian, dari situ kemudian para ahli administrasi publik itu masif ya untuk menggelontorkan ide-ide gitu ya. Ide-ide tentang governansi ini sehingga kemudian di beberapa literatur ya pada masa tahun 80 90 itu sudah berpikiran bahwa government saat itu sudah menuju ke arah governansi. Administrasi negara menuju administrasi publik. Apalagi kalau kita membaca bukunya David Osborne, ya, mewirausahakan birokrasi ya. Itu sebenarnya buku yang cukup provokatif ya. Karena isinya adalah ide-ide perubahan di dalam administrasi negara. Ya, meskipun demikian kita tetap melihat bahwa apapun ide dan perspektif baru tersebut ya tetap aja juga menggunakan perspektif dasar administrasi publik yang lama, efisien, efektif, ya, dan ekonomis gitu ya. Ya kenapa? Ya karena munculnya ide dan inovasi di administrasi publik itu kan pada dasarnya ingin lebih efektif kan gitu. Ingin lebih efisien gitu ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kemudian governance itu menjadi lebih kuat setelah kesadaran private sector dan civil society itu terjadi di dalam konsep governance itu, gitu ya. Sehingga kemudian para ahli administrasi publik itu mendorong perubahan dari government to governance melalui prinsip-prinsip good governance. Gitu. Prinsip-prinsip good governance. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8 isinya. Ya. Kita tahu itu memprovokasi ya, perubahan yang ada di dalam tubuh birokrasi gitu ya, sebuah negara. Yang dulunya malu-malu untuk transparan, sekarang harus transparan. Yang dulunya enggan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, ya sekarang mesti harus begitu. Nah, perubahan-perubahan itu karena dia bukan lagi aktor tunggal, ya. Ada aktor lain, private sector, gitu ya. Jadi kalau kita amati prinsip-prinsip good governance itu artinya sebuah bukan hanya konsep-konsep yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam tata kelolanya, tetapi bolehlah saya katakan bahwa itu sebagai kerangkeng atau batasan-batasan yang akhirnya menjerat menjerat istilah membatasi pemerintah untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak melakukan sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab di dalam tata kelola sebuah negara. Demikian pula good corporate governance. Ya hampir sama, berlaku untuk private sector. Prinsip-prinsip itu sama-sama bersifat mendorong perubahan supaya terbuka, supaya transparan, supaya sesuai dengan aturan. Akhirnya kalau kita pikirkan, kalau aktor-aktor itu memiliki prinsip-prinsip di dalam governansinya masing-masing, maka terjadilah keteraturan. Keteraturan. Tidak terjadi ya secara teori, tidak terjadi hubungan di antara governance dan corporate governance di luar jalur-jalur prinsip-prinsip itu. Yang artinya terjadi keseimbangan posisi di antara aktor-aktor governance. Secara teori begitu. Misalnya kalau dosen harus melaksanakan prinsip-prinsip dengan benar, kalau mahasiswa harus melakukan prinsip-prinsip yang benar, maka hubungan di antara dosen dan mahasiswa ya sesuai aturan. Ya. Harmonis gitu ya. Tidak terjadi konflik gitu ya. Itu secara teoritisnya begitu. Ya sebenarnya prinsip-prinsip ini ya semacam aturan main lah, aturan main yang mengatur kalau governansi itu adalah negara, kalau good corporate itu ya perusahaan atau private sector. Nah itu secara singkat pemikiran lahirnya governansi, gitu ya.
ya akhirnya para pemikir administrasi publik itu lebih berani untuk mendetailkan ya hubungan di antara aktor-aktor governance ya. Yang tadi saya ceritakan secara sederhana ya karena negara itu mau tidak mau harus mengakui bahwa private sector itu punya andil besar gitu ya. Apalagi masyarakat ya. Sekarang ini ya kontribusi terhadap pajak negara itu kan harus diakui ya. Contohnya Indonesia ya sepertinya objek sekarang ini objek pajak yang sudah dipajaki dulu itu dipajak lagi gitu ya. Saking nggak ketemu objek-objek pajak lainnya atau diperbesar. Kadang-kadang saya juga berpikir bahwa ketidakkreatifan pemerintah itu juga menimbulkan ketidakseimbangan loh dalam governance itu sendiri. Nah, kalau kita pikirkan nih, ya bahwa mereka itu masing-masing punya fungsi ya di dalam governance ya. Ya mestinya karena kita tahu bahwa pemerintah itu kan sebagai leading sektornya ya, artinya bahwa kadang di dalam kolaboratif itu kan perlu diinisiasi pemerintah. Cuman kalau pemerintah punya wajah yang kembali dominan, maka kemudian akan terjadi ketidakseimbangan di antara aktor governance itu. Nah, ini artinya kembali ke government gitu ya, kembali ke government, menunjukkan adanya dominasi gitu ya. Oke, mungkin ada pendapat dari teman-teman sekalian tentang pemikiran lahirnya government ini ya. Silakan monggo kita santai aja, kita diskusi aja. Barangkali Bu Tiwi punya literatur lain yang bisa kita share pada sore hari ini. Saya sepakat tadi Pak apa yang Bapak sampaikan apalagi dalam hal konteks good governance. Terus sempat tadi Bapak nyinggung juga mengenai sektor privat tadi bahwa tidak lagi sektor privat sekarang tidak lagi dipandang sebagai pihak di luar negara yang hanya mengejar keuntungan gitu, melainkan sebagai aktor strategis dalam tata kelola modern. Nah, paradigma lama biasanya menempatkan negara sebagai satu-satunya mesin dari pembangunan, sedangkan sektor swasta biasanya hanya mengikuti regulasi. Namun dalam paradigma governance kontemporer, pembangunan itu justru dipahami sebagai hasil interaksi antara state, market, dan civil society. Karena itu, eh, sektor privat memiliki posisi penting dalam mendorong adanya pertumbuhan ekonomi, inovasi, efisiensi layanan, dan penciptaan lapangan kerja. Sehingga biasanya kan OECD itu menekankan bahwa tata kelola yang sehat juga mencakup penguatan corporate governance, terus integritas bisnis serta kepercayaan pasar pada jangka panjang seperti itu, Pak. Apalagi sekarang kita ketahui bahwa ada juga pendekatan NPM kalau untuk yang sektor privat gitu, Pak. Terima Ya, kasih, Bapak. iya. Memang Menarik, kalau Pak. kalau mahasiswanya dosen itu nyambung. Saya kira yang lain juga seperti itu ya. Apalagi tadi menarik istilah new public management. Sebenarnya itu kan seiring sejalan dengan konsep
government to governance, di mana lahir pemikiran bahwa kalau negara itu dikelolanya gini-gini aja, itu pasti akan ketinggalan dengan private sector. Maka contohlah model-model private sector dan adopsilah yang memungkinkan untuk dijalankan di sektor negara gitu ya. Nah, itu bagus juga ya. Jadi karena apa ya? Karena perubahan-perubahan itu mau tidak mau ya juga harus diterima oleh negara. Negara itu ya konsep yang baik itu kan organisasi terbuka ya. Jadi harus bisa menyesuaikan perubahan-perubahan. Apalagi ada konsep namanya globalisasi ya, globalisasi. Ya, nanti kalau tidak mengikuti perkembangan akan ketinggalan. Nah, ini tantangan yang sangat berat karena apa? Karena birokrasi dalam masa sekarang pun ya kalau kemudian kita studi ke dalamnya ya masih juga menggunakan apa ya namanya pemikiran Max Weber ya, Max Weber, dan kekakuan itu ya menjadi salah satu penghalang perubahan-perubahan yang positif dalam tubuh birokrasi. Maka dari perspektif New Public Management, kemudian lahir New Public Service, kemudian ada Sound Governance, ya, baru kemudian ada lagi Open Governance. Tahu sekarang ini paradigma apa lagi ya? Tapi birokrasi itu akan sulit mengikuti perubahan-perubahan itu karena membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Ya, Bu Tiwi, terima kasih atas komentarnya melengkapi dari cerita saya. Saya ini cerita aja lah ya, cerita aja ya Pak Pandu ya. Mohon maaf. Sambil Terus kita Pak. Pak Pak Arif Pandu mau juga. nambahkan, Pak. ya Pak monggo monggo. Arif Unmul mau menambahkan Oh juga katanya. oh ya. Nggih, Oh nggih. ya, Pak Arif ini orang yang rajin belajar, membaca buku. Monggo Pak Arif. Mana suaramu Pak Arif? Kedengaran, Pak? Sudah, ya Oke, sudah. oke. Izin, Pak, atas maaf tadi terlambat, Pak. Tadi sedang di jalan, Pak. Saya juga terlambat Mas Arif, stres ngurusi sisternya UNED ini. Oke, oke. Mungkin saya nambahkan sedikit aja, Pak, terkait dengan Banyak fenomena juga enggak apa-apa. Banyak enggak apa-apa, Jangan, Mas. jangan, Pak. Nanti habis ini gantian sama Pak Pandu. Oh iya. Sedikit, Pak, mungkin terkait dengan government to government tadi, Pak, ya. Kalau saya ngelihatnya, sesederhana yang kita tahu bahwa kalau kita berbicara terkait government kan yang sifatnya lebih ke tradisional, Pak, ya, yang sistemnya lebih hierarkis, kemudian lebih birokratis, terus juga sistemnya seperti top down seperti itu. Kemudian di sini peran negara sangat kuat sebagai aktor. Kemudian kan sekarang fenomenanya lebih banyaknya yang tadi Pak ya berbicara terkait governance bahwa memang lebih menekankan pada jaringan atau network seperti itu Pak. Jadi sifatnya sudah tidak lagi top down seperti dulu zamannya government, tapi lebih ke horizontal, bisa vertikal, bahkan diagonal. Kemudian juga di situ terdapat banyak sekali interdependensi dari banyak aktor, entah dari swasta, entah itu dari misalnya juga dari pendidikan, ataupun dari masyarakat secara langsung. Jadi kegiatannya lebih ke multi level dan multi aktor. Jadi kalau berbicara terkait dengan tadi collaborative governance, sebenarnya itu adalah merupakan praktik nyata dari governance itu sendiri, Pak. Jadi governance itu ya sebenarnya pembahasan terkait dengan collaborative governance kalau yang sepanjang yang saya pahami, Pak ya. Jadi tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang seperti prinsip governance, kemudian juga corporate governance tadi seperti itu. Jadi keterlibatan banyak aktor lebih ditekankan benar. Jadi masyarakat tidak lagi menganggap bahwa semuanya diputuskan secara sepihak seperti itu. Semuanya dipertimbangkan atas dasar kepentingan bersama. Mungkin saya menambahkan sedikit dan Pak Pandu bisa melengkapi Pak Pandu ya dari sudut pandang pariwisata seperti apa Pak?
khusus pelaku atau pemerhati Benar, atau benar Pak. studi pariwisata ya. Benar Pak. Ya, sebenarnya gini. Jadi kalau kita belajar governance itu kan belajar tentang pemikirannya. Aplikasinya itu sebenarnya lebih dalam itu ya kolaboratif governance atau partnership governance. Jadi pemicu munculnya model-model kolaboratif governance itu ya sebenarnya ingin mendalami secara lebih serius ke arah efektivitas atau kegiatan yang paling bagus di dalam governansi itu di level-level praktiknya seperti apa yang seperti Pak Arif tadi katakan gitu ya. Ya, jadi governansi itu sebenarnya menurut saya adalah pemikiran besar perubahan-perubahan yang ada di dalam tata penyelenggaraan negara, di mana pihak negara itu mengakui bahwa mereka bukan sebagai aktor tunggal. Ya, dan peran dari aktor non negara itu sekarang juga sangat menentukan. Ya, bahkan ya kalau kemudian kita flashback ya ke beberapa negara yang terjadi perubahan politik itu ya diakibatkan juga aktor-aktor non negara, meskipun ada bagian dari aktor negara yang mendukungnya ya. Nah, tadi ada kata clue juga bahwa birokrasi itu kaku ya, menjadi birokrasi yang terbuka, karena governansi ini tanpa keterbukaan birokrasi tidak akan bisa terjadi. Nah, sebagian orang-orang di dalam birokrasi itu masih nggak paham tentang konsep ini. Maka kemudian ya dia cenderung untuk tetap mempertahankan tradisi-tradisi birokrasi yang lama, yang konvensional, ya. Dan itu akan menghambat terjadinya kemajuan sebuah negara. Itu disinyalir. Tapi beberapa negara yang politiknya tertutup itu juga masih memandang bahwa perubahan-perubahan kehidupan masyarakat negara itu sangat ditentukan oleh negara. Masih seperti itu. Ya, seperti dalam teori birokrasi itu kan mengatakan bahwa kalau di dalam negara dunia ketiga atau tradisional, itu peran birokrasinya cenderung kuat. Dia yang memimpin perubahan-perubahan itu. Kalau di negara yang terbuka, yang sudah governansi, mengakui keberadaan aktor negara, itu kecenderungannya birokrasi bukan tidak kuat, tetapi birokrasi yang bisa men-share beberapa urusannya dilakukan oleh aktor-aktor non-negara. Dan tadi kembali timbul kesadaran bahwa yang dituju adalah efisiensi, efektivitas, gitu ya. Apalagi birokrasi gak mungkinlah menambah orang-orangnya, gitu ya, menambah aparatur, gitu ya, secara besar, gitu ya. Karena dalam teori birokrasi kan ada yang teori kalau birokrasi gendut itu kan, maaf ini, jangan ada yang tersinggung. Ya. Besar maksudnya birokrasi yang ASN-nya luar biasa besar, itu cenderung lambat, gitu ya, cenderung lambat, tidak responsif ya, karena kalau ada anggaran tiap tahun itu memikirkan urusan menggaji pegawai gitu, menggaji pegawai terus ya. Terus apa yang kemudian dananya untuk mengembangkan pembangunan itu kan, nah, itu salah satu hal yang nampak sekali ya, akan terjadi apabila birokrasi itu di makanya muncul apa itu istilahnya miskin fungsi miskin struktur kaya fungsi ya, itu istilahnya birokrasi yang simple tetapi memainkan peran yang banyak gitu. Nah, persoalannya itu kan ideal tetapi tidak bisa cepat diwujudkan karena memang beberapa orang di birokrasi atau anggota-anggota dalam birokrasi itu nggak paham konsep itu ya. Dan kalau disasar lagi ada teori organisasi ya, ahlinya Budini itu. Orang kerja di organisasi itu dia harus menyeimbangkan antara kepentingan dia sendiri
sama kepentingan organisasi. Kalau kepentingan pribadinya lebih besar di dalam organisasi, itu lahirlah koruptor-koruptor itu ya. Tapi kalau dia terlalu memperhatikan urusan organisasi, ya kadang dia nggak dapat apa-apa. Nah itu juga menjadi apa ya, benang merah ya terhadap apa, tampilan birokrasi khususnya di Indonesia sekarang ini. Nah, itu berarti teori-teori yang berhubungan dengan birokrasi ya governance, ya teori organisasi, ya birokrasi, ya teori sosial gitu ya. Itu saling berhubungan. Maka nanti kalau Bapak Ibu nyusun disertasi itu ya satu fenomena itu bisa dibahas oleh banyak teori gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu fokusnya ke teori apa untuk mendalami. Ya, Pak Pandu atau Bapak Ibu yang lain monggo. Oke, Bapak. Mungkin Pak Rusman, Pak, sekarang kan lagi ulang tahun, Pak, hadiah ulang tahun, Pak, catas. So, Selagi. Oke, kalau hadiah lagi. ulang tahun itu ya dikasih kue, bukan dikasih pertanyaan. Oh, Di bunga, suruh Pak. mungkin Pripun toh? Pak Nggih, monggo Ketua kelas komentar aja saya. Pak Rusman, Pak Pak Rusman, Pandu. monggo Pak Rusman. Nggih. Ya, jadi kalau saya justru menyoroti tentang government to governance ini. Artinya gini, Pak. Eh, Kalau kita melihat permasalahan-permasalahan di government ini, misalnya seperti yang disebutkan oleh teman-teman sebelumnya, gaya kepemimpinannya itu top down, hierarkis, kan begitu ya. Terus kemudian kaku, terus kemudian terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam organisasi, terjadinya korupsi, kan begitu ya. Tata kelolanya tidak baik, gitu. Apakah setelah menuju governance, itu semua tidak terjadi lagi, kan begitu ya. Tapi fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa governance juga tidak cukup memberikan efek yang baik terhadap perkembangan tata kelola pemerintahan, gitu ya. Misalnya terjadinya kolaborasi, misalnya seperti pemerintahan, korporat, gitu ya. Eh, Memang betul bahwa itu kan membuka ruang birokrasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Artinya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya pemerintah yang menjadi aktor utama, tetapi korporat-korporat juga ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan sebuah daerah, negara, dan seterusnya. Tetapi kalau dilihat, eh, yang kita ketahui ternyata di balik itu kan ada interest tersendiri juga, kan begitu ya. Baik negaranya yang menjadi aktor sebagai pemerintah eh, ataupun korporatnya gitu. Kalau kita ambil misalnya di tempat kita di wilayah Kalimantan, misalnya di wilayah Kalimantan Timur pada khususnya, kan begitu. Kita lihat bahwa eh, di kita ini kan khususnya kalau di Kutai Kartanagara misalnya PAD-nya itu yang paling besar bersumber dari eh, dana alokasi khusus gitu ya, dari bidang tambang dan migas, kan gitu. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa eh, jika itu memang real, seharusnya kan Kutai Kartanagara eh, dari pembagian interest hasil minyak bumi itu lebih besar dikembalikan ke daerah dibandingkan ke yang lainnya, kan gitu. Tetapi pada saat kenyataan di lapangan ini kan tidak. Makanya kan beberapa kali orang-orang di daerah ya berteriak gitu ya tentang tata kelola ini gitu. Pada akhirnya kan kita bicara tentang aspek keadilan, kan begitu ya, keadilan dalam hal tata kelola yang ada di daerah. Nah, makanya memang kalau menurut saya sih eh, memang tidak salah gitu ya, ketika government to governance. Tetapi juga hari ini kita harus bisa mencermati secara
luas dan umum bahwa sebetulnya governance ini apakah cukup mampu memberikan efek jerahnya tadi atau tidak kan begitu. Karena eh, lihat di lapangan ini Pak, masih banyak masih banyak hal-hal yang belum mampu diselesaikan kan gitu ya. Atau mungkin ada penjelasan lain dari teman-teman atau gimana gitu ya. Sudah, Pak. Iya, iya Pak. Oh, ya. Jadi gimana rasanya dikasih kado itu, Pak? Oh, ya. Jadi memang tidak menjamin dari aspek korupsi itu perubahan paradigma itu. Meskipun kita seringkali membahas korupsi menjadi bagian dari birokrasi, tetapi dalam konteks kita diskusi kali ini adalah tatarannya ya tataran yang ideal, gitu ya. Memang saya setuju bahwa apapun itu bisa terjadi ya, meskipun terjadi perubahan paradigma. Ya. Sekarang pun yang sudah governance ya dalam berbagai kerjasama itu banyak korupsi itu, ya. Apalagi ya sikap beberapa aktor pejabat-pejabat kita ya masih senang dunia gitu ya. Itu yang terjerat ya misalnya kasus Nadiem Makarim ya, yang diduga ada hubungan dengan Microsoft. Terus beberapa pejabat lain, kok saya tiba-tiba ingat suaminya artis kita dulu ya, siapa ya? Itu juga terlibat korupsi di eh, pengadaan alutsista, ya, persenjataan. Nah, persenjataan itu kan termasuk pengadaannya oleh private sector ya, tapi dia di dalam birokrasi masih dapat. Nah, barangkali tantangan atau ide baik Bapak Ibu yang pemerhati perilaku organisasi ya, melihat dari perspektif governansi ini seperti apa pelaksanaannya di Indonesia misalnya. Apakah perubahan dari government to governance itu juga telah merubah perilaku yang lebih anti korupsi gitu ya misalnya. Nah ini Pak Rusman yang kalau belum punya ide ya coba disentuh-sentuh ide itu. Itu bagus tadi ya. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Saya ini nampilin apa ya? Enggak, soalnya ada pesan dari Pak Mas Ari kalau sampai nggak bisa login nanti kita presensinya di waktu lain gitu. Ya, nggak simple ya, nggak simple. Kalau di setar itu kok simple. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita beranjak lagi ke materi yang lain ya. Nah, dari pemikiran itu kemudian Ansel dan Gas sebagai pelopor dari uh, ahli dan pemikir governance itu menulis tentang kolaboratif governance ya. Yang sebenarnya ini menurut pendapat saya itu cuma menguatkan atau mendetailkan dari konsep administrasi negara atau administrasi publik yang kita kenal sebagai atau yang didefinisikan sebagai kerjasama di antara dua orang atau lebih ya untuk mencapai tujuan bersama. Itu didetailkan aja dengan istilah kolaboratif governance gitu ya. Karena ada perluasan tentang siapa orang-orang itu, nah itu kepada aktor-aktor governance gitu ya. Dan tujuan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kolaborasi itu tujuannya harus kita sepakati atau disepakati bersama para aktor ya. Nah, ini jadi kolaboratif governance ini ya ya mungkin istilah baru ya di dalam konsep administrasi itu sendiri. Bahkan dalam kuliah-kuliah saya bahwa sebenarnya istilah administrasi pun itu
di beberapa kajian tertentu itu diistilahkan dengan governance gitu ya. Governance, tata kelola. Jadi kalau Bapak Ibu yang tahu kurikulumnya dari IAPA itu istilah administrasi itu sudah diganti dengan governance. Ya, governance, tata kelola. Jadi kan sebenarnya dalam institusi kita sendiri itu mendorong terjadi perubahan-perubahan ya bahwa ya perubahan ke arah bagaimana keterlibatan banyak pihak ya dalam apa ya dalam jaringan atau jejaring nanti. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu istilahnya jejaring sama jaringan itu kan berbeda ya. Maka networking itu jaringan atau jejaring. Nah ini kan perlu dikuatkan pengetahuan kita semua. Pak Rusman mau kemana kok sudah mau masukkan laptopnya itu? Ya. Oke. Nah, jadi istilah kolaboratif itu mengelola pemerintah dengan melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara. Ya, orientasinya konsensus musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Bapak Ibu, kadang saya ini agak aneh. Kalau kita melihat sebuah konsep kayak gitu, kemudian pemikiran kita itu melayang-layang. Pemikiran saya itu melayang-layang. Seperti apa? Misalnya, berorientasi pada konsensus dan musyawarah. Ini kan nilai-nilai demokrasi. Makanya kemudian saya berpikir bahwa hal yang mendorong terjadinya governance itu adalah demokrasi. Nah, itu levelnya Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kalau sudah doktor, itu ya kayak gitulah berpikirnya. Jadi kita bisa mengambil intisari dari konsep-konsep itu sehingga menghubungkan konsep-konsep yang di atasnya. Jadi kita tahu bahwa satu definisi di level praktis itu berasal dari pemikiran yang besar. Kenapa kolaboratif itu harus musyawarah dalam pengambilan keputusan? Musyawarah itu nilai-nilai demokrasi. Nah, kalau di dalam pemikiran nilai-nilai itu kan ya demokrasi itu bukan salah satu paradigma yang harus dipilih, tetapi ada pemikiran lain selain demokrasi yang juga harus kita pahami gitu ya. Oke. Nah, ini ada kebijakan publik dan program-program publik. Itu artinya bahwa ya terutama Ansalgas itu melihat dari bagaimanapun kerjasama atau kolaborasi di antara governance itu didominasi atau diinspirasi oleh sektor publik gitu ya. Nah ini nanti akan jadi pertanyaan besar buat kita semua. Apakah sekarang ini apa yang dikatakan Ansel dan Gas bahwa banyak kolaborasi governance itu selalu diinisiasi oleh sektor publik atau pemerintah. Nah ini menariknya ya. Oke. Saya tidak mengungkap model Ansel Gas ya. Nanti Mas Arief kayaknya paham juga itu. Ya, nanti pada minggu berikutnya aja model-model itu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di banyak istilah itu kadang-kadang kita bingung ya. Kolaboratif government itu sama enggak dengan kerjasama? Sama enggak dengan kolaborasi? Sama enggak dengan kemitraan? Sama enggak dengan macam-macam gitu ya. Nah, saya kira Pak Pandu bisa memulai untuk berkomentar. Apa sih bedanya, Pak? Kadang-kadang orang cuma koordinasi itu bilang kolaboratif kita ini gitu ya. Kolaboratif kita ini gitu. Misalnya coba ngobrol-ngobrol biasa dalam rangka sharing itu kolaborasi. Gimana sih Pak? Maksudnya Pak Pandu, barangkali Pak Pandu bisa jelaskan. Beda apa enggak ini? Oke, Pak Cates. Jadi menurut saya sih, karena kebetulan yang background saya, mohon izin nanti kalau memang tidak tepat gitu Pak. Karena backgroundnya bukan administrasi bisnis sama administrasi negara. Oh gitu ya. Oke, Maaf yang Bu Ayu, Bu Melati, sekarang saya oke, lebarkan tampilan supaya
nanti giliran Bu Ayu, Pak Ari, Bu Tuti semuanya berkomentar. Oke. Kalau Oke, menurut saya lanjut sih, Pak Pandu. oke, mohon izin kalau menurut saya kalau terkait dengan perbedaan ini, eh, tentunya adalah koordinasi itu ada jalur, berarti bisa jalur top down seperti kayak misalnya Pemda itu kan pemerintah daerah itu kan memiliki jalur top down, ya, misalnya dari bupati atau wali kota sampai ke bawahnya itu jalurnya top down, jadi ada jalur koordinasi seperti itu. Kemudian kalau sifatnya kerjasama bisa jadi lintas sektoral, misalnya eh, ada apa namanya penyelenggaraan kegiatan event, misalnya kita misalnya di Pemda itu ada kerjasama dengan kepolisian untuk melakukan pengamanan event tersebut, seperti itu bagian dari itu. Kemudian kalau kolaborasi itu terkait dengan mungkin kerjasama penyelenggaraan sesuatu, seperti misalnya pemerintah mengadakan kegiatan berkolaborasi dengan misalnya Bank Indonesia dalam penyediaan dana atau mungkin CSR-nya, seperti itu Pak Catas. Menurut saya seperti itu. Mohon izin kalau kurang tepat. Ya, yang namanya diskusi ya jangan dulu divonis tidak tepat lah dulu lah. Kita coba dengarkan pendapatnya Bu Melati Dama ya tentang apakah ada perbedaan di antara koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi. Pripun Bu, monggo. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak, untuk memberikan pendapat. Kalau saya eh, melihat antara kolaborasi, kerjasama, dan koordinasi itu ada perbedaan, di mana eh, di dalam kolaborasi itu sudah memuat kerjasama dan koordinasi. Bagian dari kerjasama dan koordinasi itu bagian dari kolaborasi, karena kolaborasi itu tidak hanya berbicara tentang proses pembagian kerja dari setiap aktor, tetapi juga di dalam kolaborasi itu eh, terjalin suatu hubungan yang di dalamnya berbicara tentang siapa melakukan apa, kemudian ada apa ya, ada kesetaraan seperti itu, Pak. Jadi tidak ada yang lebih tinggi kalau dalam kolaborasi. Semua punya peran masing-masing dalam proses kerjasama dan tadi punya fungsi masing-masing. Kalau kita bicara tentang koordinasi kan itu ada tingkatan yang tinggi, ada yang rendah. Sedangkan kalau kolaborasi itu setiap bagian punya poin yang sama pentingnya dengan yang lain. Ada pembagian kerja yang jelas di dalamnya, kemudian dibarengi dengan tanggung jawab. Seperti itu yang saya pahami, Pak. Mohon maaf kalau juga kurang sekali dalam menjelaskan. Gak ada yang salah, ngapain dimaafkan? Ya, ada pendapat lain? Terima kasih pandangannya. Bu Tuti, Bu Tuti. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, mungkin menambahkan pendapat teman-teman yang lebih spesifik lagi, mungkin kalau koordinasi itu kita bicara tujuannya mungkin agar tidak tumpang tindih kali ya, Pak ya. Jadi biasanya sifatnya itu administratif dan prosedural. Eh, Biasanya fokus pada pengaturan dan sinkronisasi kalau kita bicara di lapangan ya. Lalu kalau kerjasama itu poinnya sih saling membantu ya untuk mencapai tujuan masing-masing. Biasanya ada interaksi antar pihak gitu kalau kerjasama itu fokusnya biasanya seperti itu. Lalu em, kalau kolaborasi juga kerjasama, tapi mungkin lebih mendalam ya, karena posisinya untuk mencapai tujuan juga. Biasanya sih dasarnya itu biasanya ada sesuatu yang disepakati bersama, jadi muncullah kolaborasi. Mungkin kurang lebih begitu, Pak. Mohon maaf kalau. Gak ada yang salah, nggak usah saya nggak maafkan. Karena nggak ada yang salah. Pak Arif, Pak Arif. Iya, Pak. Matur nuwun, Pak Catas. Iya, iya, monggo. Nambahi saja nggih dari teman-teman. Jadi Kalau nambah itu sedikit biasanya. Sedikit yang penting nambah sedikit. Yang banyak enggak apa-apa. nggih, jadi kalau menurut saya memang kolaborasi itu lebih dalam dari dua terminologi yang lain atau diksi yang sebelumnya ya, koordinasi dan kerjasama. Di mana kalau menurut saya itu ada tujuan yang disepakati, konsensus, yang kemudian tiap pihak itu punya peran
fungsi yang disepakati juga. Jadi ada kamu bagian ini bagian ini untuk mencapai tujuan yang tadi sudah disepakati. Ada kontribusi yang lebih detail, lebih jelas dibanding sekedar kerjasama dan koordinasi. Dan satu lagi poinnya kalau kolaborasi itu biasanya setara, Pak, egaliter semua. Misalnya ada pemerintah, ada pihak swasta, ada perguruan tinggi, semua harus setara. Tidak ada yang sifatnya apa dominan yang kemudian mendikte semua, tapi semua setara, ada tujuan yang jelas, kemudian punya kontribusi yang jelas. Mungkin itu, Pak. Mohon maaf, Matur nuwun. Ya, semuanya benar. Kok benar, Pak? Ya masa saya salahkan? Tapi mungkin belum lengkap lah ya. Itu belum lengkap aja. Ya, kalau kita masuk ke konsep kolaborasi itu kan sebenarnya nanti akan terjawab tuh kerjasama, akan terjawab koordinasi, akan terjawab. Kolaborasi itu yang pertama katanya Anselgas, itu mesti ada aktor non pemerintah. Mesti ada aktor non pemerintah itu. Gak boleh pemerintah aja. Nah kerjasama itu kan antar pemerintahan bisa. Nggak ada sektor swasta aja lo bisa kerjasama. Maka kerjasama antar pemerintah misalnya ada. Apa namanya? Kasat. Ya, kerjasama antar pemerintah daerah. Apalagi koordinasi itu ya cuman ya tidak ada kelanjutannya juga nggak apa-apa koordinasi pada saat itu. Ya beda dengan kolaborasi. Jadi yang pertama adalah ada aktor di luar pemerintah. Nah ini jadi cerita juga kemarin. Jadi ada tulisan mahasiswa, tiba-tiba saya jadi pembimbing. Sudah seminar proposal, ingin cepat lulus. Langsung menyerahkan hasil penelitian ke saya. Saya bilang, jangan pakai konsepnya Ansel dan Gas kalau isinya hasil penelitian semacam ini. Gitu. Yang diceritakan itu semuanya aktor pemerintah. Gitu. Dia pakai Ansel dan Gas. Nah itu kesalahan pertama. Jadi namanya kolaborasi governance itu mesti ada aktor di luar pemerintah. Nah, penetapan tujuannya itu secara bersama-sama ditetapkan. Kan artinya ada musyawarah mufakatnya. Kalau kerjasama antar daerah itu mufakatnya cuma pembagian dana, pembagian kewenangan aja, gitu ya. Tapi tujuannya kadang-kadang didominasi oleh pemerintah pusat, gitu ya. Atau salah satu pihak. Yang ketiga itu resiprokal. Kerjasama antar daerah tuh enggak resiprokal, itu menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Yang namanya resiprokal itu, misalnya saya punya alat, Bu Dini punya modal, Pak Rusman itu punya sumber daya manusianya. Kalau Pak Rusman aja ngerjain nggak punya alat dia, nggak bisa jalan proyek itu. Budi ini punya modalnya aja, nggak punya sumber daya manusianya, nggak jalan juga. Saya apalagi lah cuma alat doang, nggak ada duitnya, nggak ada SDM-nya, ya nggak bakal bisa jalan. Nah, ketiganya itu saling berkontribusi terhadap tujuan itu, ya sesuai dengan kesepakatan. Jadi munculnya tujuan itu berasal dari kesepakatan bersama, konsensus tadi itu. Dan ini jarang ada di kerjasama dan koordinasi. Nggak ada. Kerjasama di antara pemerintahan itu ya rata-rata
menggunakan uang masing-masing pihak, ya. SDM masing-masing pihak, ya. Tapi saling menguntungkan nggak dia? Enggak saling menguntungkan. Ya. Adanya resiprokal itu karena salah satu pihak tidak memiliki sumber daya tertentu yang harus dia miliki untuk bisa jalan sendiri, tapi membutuhkan sumber daya dari pihak luar. Itu kolaborasi. Maka kalau kita pahami makna kolaborasi itu sebenarnya akan bisa menjawab kerjasama itu apa, koordinasi itu apa. Tapi sayangnya banyak dari teman kita di luar, para ahli kayak Bapak Ibu sekalian itu memahami semuanya itu kolaborasi, kolaborasi. Padahal cuma nelpon aja, oh ini saya lagi kolaborasi. Gitu. Tapi nggak ngerti maknanya yang sebenarnya dari kolaborasi. Setidaknya 3 atau 4 hal yang itu yang akan membedakan antara kerjasama dengan koordinasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi apa tadi Bu Andi? Ibu Andi itu kan rajin nyatat. Ah, kaget. Gimana, Hah? Pak? Apa tadi itu? Kolaborasi itu ada beberapa syarat ya. Apa tadi itu ya? Yang yang mana nih, Pak? Oh, ya. Jadi menurut Bu Andi, apa bedanya koordinasi, kerjasama, sama kolaborasi deh? Koordinasi dengan eh, kolaborasi, Kak, Pak. Dengan kerjasama. Ini nggak kelihatan, Pak. Antara ini tiga kah atau Ya, 2, Kak, Pak, atau semua? Koordinasi, kerjasama, kolaborasi, Kak, tiga-tiga, ya, Kak, Pak? ya Izin. terserah aja jawabannya Oh, kayak apa. iya, Terserah aja. izin Pak menjawab. Jadi kalau pendapat saya koordinasi itu ya berada di tingkat dasar karena koordinasi adalah bentuk hubungan yang paling sederhana. Jadi ini terutama tentang penyelarasan kegiatan, informasi, dan sumber daya sehingga pihak-pihak misalnya berbeda, tidak tumpang tindih, tidak bentrok, dan tetap berjalan selaras untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, biasanya di sini fokusnya operasional dan teknis, misalnya menyamakan ritme pekerjaan sehingga efisiensi dan tetap terjaga. Terus tidak melibatkan perubahan yang besar dalam tujuan atau keputusan eh, bersama. Jadi hanya memastikan semuanya berjalan dengan rapi bersama seperti itu, Pak. Terus kalau kerjasama itu izin Pak berada di tingkat yang menengah. Jadi kerjasama atau cooperation lebih dalam daripada koordinasi karena melibatkan tujuan bersama, tetapi tetap setiap pihak masih memiliki otonomi atas perannya sendiri. Nah, di sini para aktor biasanya saling membantu karena kan kerjasama ya, berbagi informasi dan menyokong proses. Nah, eh, tujuannya pun bersama jelas, namun biasanya dalam implementasi itu masih berjalan secara relatif independen. Misalnya contoh izin, contohnya itu anggaplah 2 departemen yang berbagi data untuk mendukung kampanye pelayan publik. Jadi mereka bekerja sama, tetapi tidak selalu merumuskan tujuan secara kolektif. Atau misalnya sedang tujuan bersama, tetapi struktur dan tanggung jawabnya pun tetap terpisah. Nah, yang ketiga, kalau tingkat kolaborasi itu tingkatnya tadi disebutkan juga oleh Pak Arief itu eh, tingkat paling dalam. Jadi kolaborasi itu adalah di mana tingkat hubungan yang paling dalam dan paling kompleks di antara ketiganya. Jadi ini bukan hanya saling membantu dan atau menyelaraskan, tetapi juga melibatkan proses bersama, misalnya di dalam memahami bersama masalah yang dihadapi gitu. Terus
yang kedua bisa juga merumuskan tujuan bersama kita tuh sebenarnya apa sih gitu. Terus berbagi tanggung jawab. Jadi bukan berarti harus sama gitu, tapi kamu tuh tanggung jawabmu apa sih sebenarnya? Saya tuh tanggung jawab saya apa? Nah, terus selanjutnya ada mengambil keputusan secara konsensus. Selanjutnya ada mengintegrasikan pengetahuan, terus sumber daya, dan strategi secara bersama-sama. Jadi sejumlah ahli bahkan menyatakan bahwa kolaborasi sebagai kerjasama yang paling formal atau eksplisit dan berorientasi kolektif dalam pengambilan keputusan, terutama ketika banyak pihak baru yang bisa mencapai tujuan yang biasanya tidak dapat dicapai secara sendirian atau hanya dengan koordinasi ataupun kerjasama sederhana. Sekian Pak dari saya, terima kasih. Ya, jawabannya lengkap ya. Karena sepertinya sudah ada contekannya. Ya, gak apa-apa Bu, guyon aja. Kan memang mahasiswa yang aktif itu begitu, ya. Sambil ngecek-ngecek di apa sih jawabannya ini. Ya. Oke, itu jawaban yang lengkap ya dari Bu Andi, bahwa level yang terendah itu ya sekedar calling-callingan lah, koordinasi ya. Tidak mencampuri urusan masing-masing cara mendalam. Ya. Koordinasi digunakan untuk menyelaraskan saja supaya kedua pihak atau tiga pihak itu bisa berjalan dalam koridornya masing-masing. Ya. Kerjasama lebih tinggi sedikit ya di atas koordinasi, ya, melibatkan beberapa pekerjaan, kewenangan, ya, dan tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Yang semakin dalam itu ya kolaborasi. Resiprokalnya itu ya. Jadi bahkan di kolaborasi itu ya pihak satu bisa menuntut pihak lain ya. Dan itu tidak ada di dalam koordinasi atau kerjasama. Ya. Begitu. Nah, sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan bahwa dalam konsep governance itu ya adalah konsep yang lebih operasional ya, koordinasi, ya kerjasama dan kolaborasi. Tapi kita mesti harus mendudukkan bahwa kolaboratif governance itu ya kolaborasi itu ya mesti harus governance karena tidak ada atau aktor-aktornya itu mesti harus ada di luar pemerintah gitu, satu gitu ya. Itu yang ciri utama dari konsep kolaboratif governance gitu ya. Ini kok saya ini tampilannya mana sih tadi? Dulu. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa memahami tentang kolaboratif governance maknanya. Nah, ternyata di dalam bahasan tentang aktor-aktor governance ini ternyata sudah ada yang menjabarkan ya, cukup banyak ya. Padahal kita tadi bicara tentang governance aja ya, tentang aktor negara, private sector, dan civil society ya. Tapi sedemikian rupa berkembang dari 3 aktor menjadi banyak aktor. Makanya kemudian kan ada konsep apa ya? Ya, konsep 3 aktor, konsep 6 aktor, konsep 7 aktor, konsep 8 aktor. Ya barangkali nanti Mbak Maulida itu menemukan gitu ya aktor lain yang selainnya ada di sekarang ini gitu ya. Aktor apa itu ya? Ya gitu ya. Nah, kalau S3 itu kan nanti nemuin teori baru gitu ya harapannya. Ya, teori baru.
Barangkali dalam satu program-program pemerintah itu ada aktor yang lain yang belum muncul dalam konsep yang sekarang ini ada. Apa namanya? Ya, kalau saya dulu sekolah waktu SD, SMP, SMA itu Bapak Ibu saya masih ada. Itu ini saya cerita sedikit tentang konsep belajar, konsep bersekolah, konsep ujian. Dan ini juga diukit sama dosen saya di program dokter. Kalau ujian itu bukan hanya sekolah, guru, dan siswa. Di Jawa itu loh keterlibatan orang tua itu kadang nggak disebut itu. Kalau anaknya ujian itu beliau itu puasa, berdoa, tahajud. Begitu ya. Pak Arif kira-kira begitu kah? Nah, ya semacam itulah ya. Mengembangkan beberapa riset untuk menemukan hal yang baru. Oh, ternyata kesuksesan anak itu karena doa orang tua. Gitu. Maka kurikulum, guru, sekolah, fasilitas itu menjadi apa ya? Tidak menjadi hal yang utama, gitu. Tapi juga kepercayaan bahwa keberhasilan seorang anak itu adalah berasal dari doa orang tua, gitu ya. Nah, agak ngelantur sedikit ya Bapak Ibu, tapi kita coba melihat bahwa aktor-aktor governance ya yang sudah sebanyak ini kita dapatkan di banyak literatur itu ya berasal dari tiga hal ini. Government atau state, private sector, dan civil society. Ya, ketiga hal ini. Tapi dikembangkan oleh beberapa riset ya, terutama pada bidang-bidang tertentu. Nah, nanti sebentar tolong ceritain ya di Pak Pandu ya. Pak Pandu mana Pak Pandu? Iya, Pak. Oh, di sektor private pariwisata nanti sama Bu Dini itu. Nah, paham itu aktor-aktornya siapa aja ya. Untuk mendongkrak atau mengembangkan sektor pariwisata itu aktornya siapa aja? Ya, Pak Rusman, siapa tadi ya? Pak Rusman kah? Siapa yang bilang Pak Pandu itu bidang pariwisata? Lupa saya. Pak Arif ya? Pak Arif ya? Iya, Pak. Ya. Pak Ketua kami Nah, pariwisata. Ahli, Pak, oh ahli. iya kah? Ahlinya, Pak. Bukan bidang Ya. Pak, ahlinya. Oh ahlinya. Ya, Pak Pandu Aktor coba utama Udah itu mau ya. jam 5 ini, Pak, kira- kaca atas. Oh, sudah selesai ya? Iya, mau selesai. Selesainya jam berapa? Jam Ngeles Pak itu Pak. Belum, Pak. Masih bisa. Masih ada waktu Pak Pandu menjelaskan. Ya kadang nggak tahu Pandu waktu sampai saya jam ini. 8, iya, Pak. Pak, bener. Kadang-kadang Nggak waktu apa-apa, memang Pak. cepet, Masih Pak. ada waktunya. Kita mau dengar Pak dari sektor pariwisata Pak. Oh Saya dikeroyok ya, ini, Pak, jadi kayaknya, Pak. ya udah 5 menit Pak Pandu. Ceritakan siapa saja aktor dalam pengembangan pariwisata. Jadi kita nanti akan tahu gimana sih mendeteksi aktor-aktor itu dalam kolaboratif. Jangan cuma 5 menit, Pak. Kan ahlinya yang ngomong nih, Pak. Pak 5 Pandu. menit aja. Oh ya Tuh, sudah. ahli itu jika dalam 5 menit itu sudah lengkap gitu ya. Kalau saya kan belum terlalu ahli, ya itu lama tapi gak lengkap gitu ya. Ini persengkokolan ini, Pak, teman-teman, Pak. Nggih, poin izin, Pak. Ini kan memang terkait dengan pariwisata kan multi aktor sebenarnya kalau kita bicara pariwisata. Artinya peran pemerintah tentunya ya, gitu ya. Peran pemerintah melalui berbagai aturan peraturan perundang-undangan yang terbaru kemarin 18 ya, tahun 2025 itu tentang pariwisata yang terbaru itu yang edisi ketiga, revisi ketiga itu juga yang menjadi landasan untuk bagaimana mengembangkan suatu sektor pariwisata yang ke depan yang dengan konteks yang sekarang ini ya perkembangannya sangat dinamis sekali ya dengan berbagai tantangan. Kemudian dari sektor tentunya dari sektor masyarakat konteks pemberdayaan itu menjadi sesuatu yang vital tentunya pemberdayaan masyarakat
menjadi isu yang sangat sangat kental, baik itu sustainability juga. Tentunya masyarakat itu menjadi aktor penting dalam konteks desa wisata tentunya Bapak. Jadi desa wisata itu memang melalui peran Pokdarwis sebagai inti dari pengembangan suatu desa wisata dengan koordinasi melalui BUMDesa dan kepala desa tentunya sebagai pemangku kepentingan di tingkat bawah itu menjadi sesuatu yang penting dalam mengembangkan sebuah pariwisataan pada level terbawah itu desa wisata. Kemudian tentunya peran sektor swasta, ya sektor swasta tentunya memberikan suatu sentuhan. Artinya sektor swasta ini kan melalui bisa jadi melalui CSR karena desa wisata itu biasanya sering ada kolaborasi strategis dengan CSR untuk pengembangan suatu desa wisata. Itu menjadi sesuatu yang memang dan tanda kutip itu menjadi suatu apa ya keharusan. Saya BRI kemudian Bank-Bank Indonesia sekarang sudah menyasar desa wisata untuk sebagai bagian dari program CSR mereka gitu ya, sehingga itu menjadi bentuk kolaborasi yang aktif untuk mengembangkan suatu desa wisata berserta UMKM-nya atau industri kreatif yang ada di dalamnya. Ya, kemudian tentunya media, kalau kita bicara media sebagai media promosi ya, artinya untuk corong untuk apa, menyebarluaskan suatu potensi, suatu daya tarik wisata itu sendiri menjadi sesuatu keharusan karena media itu memegang apa ya presentasi luar biasa dalam konteks memperkenalkan suatu destinasi itu ke mata khalayak seperti itu. Kalau akademisi itu biasanya dalam konteks kita sebagai pendamping, artinya memberikan pelatihan, baik itu pelatihan terkait dengan keperawirausahaan, pelatihan terkait dengan hospitality dan sebagainya, dan tentunya akan memberikan suatu sentuhan peningkatan kualitas SDM yang ada di masyarakat sebagai pemangku atau apa namanya yang memberikan pelayanan yang langsung kepada wisatawan seperti itu. Jadi memang konteksnya sangat beragam. Kalau kita bicara tentang pariwisata, memang yang dihadapi adalah manusia, sehingga eh, pelayanan itu menjadi sesuatu hal yang penting sesuai dengan konteks sabta pesona tadi yang tentunya tujuannya adalah membentuk suatu kesan dan keramahan suatu destinasi wisata. Mungkin seperti itu Pak Cetas, mohon izin. Iya, Pak Pandu. Aktor-aktor itu sudah lengkap belum, Pak? Aktor itu memang sebenarnya masih bisa berkembang Bapak. Jadi artinya kan memang dalam Oh konteks ya. tadi itu LSM juga bisa masuk tadi sebenarnya. Atau mungkin aktor-aktor yang lain yang memang BUMDes tadi juga tapi unsur pemerintah juga sih. Artinya di sini kami tidak masuk di dalam slide ini, artinya memang di luar itu, tapi BUMDes itu adalah bentuk kolaborasi. Artinya kalau kita bicara pariwisata, tentunya yang memiliki finansialnya itu adalah dalam BUMDes, dan kalau Pokdarwis itu adalah misalnya Pokdarwisnya itu sebagai aktor untuk mengembangkan aja ada pembagian tugas atau peran di dalam konteks implementasi yang ada di lapangan seperti itu. Menurut saya seperti itu Pak Catas. Iya, ya, baguslah. Jadi dalam pengembangan wisata itu juga sudah punya ya model-model kolaboratif ya, governansi untuk itu. Barangkali nanti pada pengembangan di lain tempat akan berbeda ya, sehingga sifat kolaborasi itu kan dinamis ya, menyesuaikan situasi dan kondisi ya. Dan menarik jika seandainya kemudian dari beberapa model kolaborasi di wisata itu akan menemukan model baru gitu ya. Oke, menarik Pak. Kalau memang kita lihat konteksnya di Kalimantan, mungkin Bu Dini bisa menambahkan Pak. Konteksnya agak berbeda nanti Bu Dini. Karena sama dengan pariwisata. Pendampingan sama Bu Tuti Pak sebenarnya. Ya, paham saya. Tapi tadi teman-teman pada Pak Pandu semua, jadi saya memang sengaja Ya ke itu Pak Pak. Sebenarnya Pandu. saya jadi korban gini Pak, atasnya. Oh, dikorbankan itu Pak. Jadi bisa itu diajukan ke apa tuh petugas yang suka membuli itu apa itu namanya? Ya PPKS itu Pak, Pak Satgas Pandu nanti PPKS ya. Pak. Iya, Satgas Ya PPKS. itu Nanti nanti kita dari- laporkan. Pak Pandu ini rajanya bully. Makanya dibully bareng. Hari Ya. ini kena batunya, Pak. Oh, itu kan Selama ini rahasia. pelakunya Pak Berarti. masalahnya. Baik, ini jadi waktunya sudah habis ini. Di sini loh baru jam
6. Oke. Sudah ya, habis ya? Habis ini ada perkuliahan lagi, Pak. Jam. Oh, gitu ya. Oke. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup sama-sama perkuliahan pada sore hari ini, sebenarnya saya mau ngasih PR, tapi tadi gara-gara Pak Pandu saya lupa itu PR-nya apa gitu. Oke, minggu depan kita coba membicarakan tentang model-model ya. Tapi begini Bapak Ibu, pertemuan ke-3 dan 4 kita ngobrol-ngobrol saja ya, tapi obrolan itu terarah dari presentasi Bapak Ibu gitu ya. Kita kasih tanggapan sama-sama lah. Bapak Ibu ngangkat masalah apa ya kita diskusikan sama-sama ya supaya kita lebih banyak melihat penggunaan teori ini, penggunaan konsep kolaboratif governance itu di dalam banyak praktek dan lingkungan gitu ya. Di lingkungan ini seperti apa di lingkungan yang lain. Karena tadi itu salah satu sifat kolaboratif governance itu menyesuaikan ya. Aktor-aktornya itu banyak tidaknya itu nyesuaiin gitu ya. Nyesuaiin. Makanya ada aktor yang sedikit, ada aktor yang banyak. Ya. Saya kira itu ya mulai dari biasanya kayak apa? Saya pinginnya yang biasa-biasa aja. Kelompok, 2 kelompok atau 3 kelompok atau sendiri-sendiri? Berkelompok aja kali, Pak. Oh ya, biasanya kelompoknya berapa? Kalau 2 kali pertemuan diskusi itu berapa kelompok? Biasanya kita satu kelompok 3-4 orang, Pak. Kalau 2 Iya. pertemuan kemungkinan bisa 2 kelompok atau 4, Pak. Oh, Iya, 4. Kalau 4 kelompok berarti satu pertemuan 2 kelompok ya. 2 kelompok. Ya, jadi 4 kelompok nggih. Ya, monggo diatur nanti seperti apa. Yang bagus adalah tulisan yang bisa mencerahkan kita semua. Mencerahkan ada hal baru yang mungkin kita bisa eksplor bersama-sama jadi ilmu pengetahuan kita semua. Ya, saya kira itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf tadi agak terlambat saya. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih, Pak. Salam, selamat sore, Pak.